Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani, masih di program Baca Sejarah dan masih di kronologi sejarah tahun 629 Masehi bertepatan dengan tahun 7 hingga 8 Hijriah. Apa saja peristiwa penting yang terjadi di tahun ini? Ada 8 peristiwa penting dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa penting dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam diawali dengan Umratul Qada, kemudian Ghazwah Khaybar, yang ketiga kembalinya seluruh muhajirin dari negeri Habasyah pulang kepada Rasulullah di Madinah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah Ghazwah Mu'tah, yang kelima pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anha. Yang keenam pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Yang ketujuh pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Maimunah binti Harith radhiyallahu anha. Dan yang kedelapan adalah kematian Zainab radhiyallahu anha putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam diawali dengan perebutan kembali Yerusalem oleh Romawi dari tangan Persia Sasan. Yang kedua dimulainya era emas Kekaisaran Romawi Bizantium. Yang ketiga, kampanye militer Kaisar Taizong terhadap Tujuh Timur yang berlangsung hingga 630 Masehi. Yang keempat, dilantiknya Pangeran Tomura sebagai Kaisar Jonmai dari Kekaisaran Jepang. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 629 Masehi bertepatan dengan tahun 7 hingga 8 Hijriah selengkapnya. Sebetulnya 8 peristiwa penting yang datang dari dunia Islam sudah dibahas ya, bahkan ditambah dengan pertempuran Dhatus Salasil yang dipimpin oleh Amr bin As. Hari ini kita masih akan membahas tentang peristiwa-peristiwa yang penting juga, tetapi tidak tercatat di buku kronologi sejarah, karena kalau dicatat semua, saya yakin saking banyaknya ya, sehingga yang masuk ke buku kronologi sejarah itu dipilih-pilih lah peristiwanya gitu. Tetapi karena seperti biasa kita referensi kita dalam membaca sejarah, dalam membaca sirah kali ini adalah buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Kiai Haji Munawar Khalil. Di sini dicatat, maka sesuai dengan buku rujukan kita, maka akan dibahas semua peristiwanya ya, insya Allah. Dan hari ini peristiwa tambahan setelah pertempuran Dhatus Salasil, yaitu dikirimnya tentara Islam ke kabilah Juhainah. Di buku yang kita pakai ada di halaman 501 hingga 502. Saya bacakan dulu ya kisahnya. Pada bulan Rajab tahun ke-8 Hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan pasukan berkekuatan 300 tentara Islam dengan komandannya Abu Ubaidah bin Jarrah menuju kabilah Juhainah, yaitu sebuah tempat di sebelah selatan kota Madinah yang terletak di tepi laut dan dekat dengan kota Mekkah. Di antara mereka yang menjadi anggota pasukan itu ialah Umar bin Khattab dan Qais bin Sa'ad bin Ubaidah. Jika sebelumnya di pertempuran Dhatus Salasil itu kekuatan pasukan Islam 500 orang dipimpin Amr bin As. Kemudian ada tambahan 200 orang yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan terjadi di bulan Jumadil Akhir ya, tahun 8 Hijriah. Dan ini terjadi di bulan Rajab, berarti sebulan berselang. Mungkin bisa hanya seminggu, karena itu diakhirkan di akhir Jumadil Akhir. Sementara ini di bulan Rajab. Di bulan Rajabnya itu tidak diberitahu ya apakah di awal atau di akhir. Jadi hanya selang beberapa minggu, hanya selang ya tidak lebih dari 1 bulan sudah mengirimkan kembali pasukan. Ini bisa 2 minggu atau 3 minggu ya, atau bahkan bisa 4 minggu perbedaannya dengan pengiriman pasukan yang terakhir ke Dhatus Salasil. Saya tidak tahu apakah ini sudah masuk ke tahun 630 atau belum ya. Tetapi saya masukkan saja ke tahun 629 saja ya. Karena memang tidak diketahui pasti apakah ini 629 atau 630 gitu.
saya memutuskan untuk masukkan ke 629 karena rentetannya berdekatan dengan peristiwa yang sebelumnya, yaitu pertempuran Dhatus Salasil. Pasukan yang dikirim terakhir itu dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Sekarang juga kepemimpinan diberikan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan pasukan yang ada di dalamnya juga ada pasukan awal atau senior ya, yaitu Umar bin Khattab, juga ada Qais bin Sa'id bin Ubadah. Pasukan ini dikirim oleh Rasulullah SAW untuk menyelidiki sampai di mana usaha kaum Quraisy, kaum musyrikin Quraisy dalam melanjutkan usahanya merintangi kemajuan Islam di tempat kediaman bangsa Arab di sekitar kota Makkah. Jadi kan kalau kemarin ke Dhatus Salasil itu ke sebelah utara Madinah ya, mendekati daerah Syam. Ke atas, berarti kalau di peta itu ke atas. Sementara kalau sekarang itu turun ke bawah mendekati ke kota Makkah. Hal ini dilakukan karena kekhawatiran kalau kaum musyrikin Quraisy masih terus berusaha merintangi tersiarnya seruan Islam dengan cara menghasut atau menganjurkan bangsa Arab yang bertempat tinggal di gunung-gunung supaya mengatur dan mengumpulkan kekuatan guna melakukan perlawanan terhadap kaum muslimin. Jika akan melakukan perlawanan sendirian terhadap kaum muslimin, mereka sudah tentu tidak akan berani karena mereka telah mengadakan perjanjian damai di Hudaybiyah dan kekuatan mereka sudah banyak merosot, kalau tidak dapat dikatakan lumpuh. Dan masih ingat ya teman pecinta sejarah tentang efek dari pertempuran Mu'tah terhadap Quraisy. Jadi di situ kan reminder ya, di situ kan orang-orang Quraisy itu menganggap bahwa ekspedisi Rasulullah SAW ke Padang Mu'tah itu gagal dan mereka kalah total, di mana persepsinya ini tentu saja salah ya, info yang mereka dapat itu tentu saja salah. Dan karena info ini muncul keberanian dari kabilah-kabilah dan dikhawatirkan juga khususnya dari Quraisy gitu. Itu dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau Quraisynya sendiri mungkin tidak akan ya, karena terikat dengan perjanjian gitu. Tetapi yang dikhawatirkan adalah kabilah-kabilah di sekitar mereka yang tidak terikat perjanjian damai di dalam perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah SAW mengantisipasi hal ini, mewaspadai. Karena yang Quda'ah juga akan sama. Pertempuran Dhatus Salasil itu yang melawan kabilah Bani Quda'ah. Ini kan karena hasil dari pertempuran Mu'tah yang tidak sesuai harapan kaum muslimin gitu. Kaum muslimin ini tidak kalah tapi tidak juga menang, sehingga mereka muncul keberanian untuk melawan lah, untuk melakukan penyerangan terhadap kaum muslimin Madinah. Nah, hal ini itu kan daerah utaranya sudah selesai tuh dimenangkan oleh kaum muslimin ya peperangannya. Ke daerah selatan ini belum diketahui apakah mereka memang diam gitu atau akan ada pergerakan, sehingga pasukan ini dikirim ke satu daerah yang bernama Juhaina. Ini tidak ada sebetulnya kabilah yang secara khusus untuk diserang gitu, tetapi ini sebagai penjagaan saja. Dikhawatirkan akan ada serangan dari kabilah-kabilah yang ada di daerah situ yang juga meragukan kekuatan kaum muslimin saat ini. Jadi pasukan ini sebetulnya saywar saja gitu ya, penjagaan dari serangan-serangan yang mungkin ada kepada kaum muslimin dari kabilah-kabilah di sekitar Makkah. Kaum muslimin pada saat itu dibekali oleh Rasulullah SAW sekarung kurma. Sekarung kurma ini untuk 300 orang sebetulnya cukup untuk 15 hari. Sebetulnya 15 hari ini waktu yang dirasa cukup lah sebetulnya untuk melihat situasi dan melihat siapa kabilah yang berani dan yang tidak berani. Dan selama 15 hari pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah itu diam di perkampungan Juhainah, di desa, di sebuah tempat yang bernama Juhainah itu. Tidak ada satu kabilah pun yang datang menyambut serangan mereka. Tidak ada satu kabilah pun yang menanggapi
menanggapi apa ya, menanggapi provokasi lah ya dari kaum muslimin ini. Tidak ada yang berani, tetapi Abu Ubaidah ini tetap merasa bahwa 15 hari ini belum cukup gitu. Ia ingin meyakinkan lagi, maka ia belum akan pulang. Tetapi perbekalan sudah habis. Nah, di hari ke-16 pada akhirnya diputuskan bahwa mereka menyembelih kambing yang ada, yaitu kambing milik Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini adalah tokoh Ansor ya, tokoh Ansor dari Bani Khazraj. Pada hari ke-15-nya mereka memakan ranting-ranting pohon daun gitu ya. Tetapi ternyata itu banyak yang tidak yang keras, dan ternyata bikin tenggorokan mereka kering gitu, terluka, kayak gusi berdarah lah ya. Nah, ini kan tidak sehat gitu. Pada akhirnya Qais bin Sa'ad bin Ubadah ini, putra dari Sa'ad bin Ubadah, seorang tokoh Madinah, tokoh Ansor, ini merelakan kambingnya untuk disembelih oleh kaum muslimin. Satu hari mereka menyembelih 3 kambing untuk 300 orang. Ini berarti kambingnya gemuk-gemuk ya. 300 orang untuk 300 orang, dan sehari mereka menyembelih 3 kambing, esoknya mereka menyembelih lagi 3 kambing, sehingga mereka terhindar dari kelaparan. Namun di hari keempat, ketika Qais bin Sa'ad bin Ubadah ini hendak kembali menyembelih kambing, itu dilarang oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, karena ternyata Abu Ubaidah bin Jarrah itu tahu bahwa kambingnya itu bukan milik Qais, tetapi pinjaman dari Sa'ad bin Ubadah. Sebetulnya para sahabat juga yakin Sa'ad bin Ubadah itu akan rela-rela saja sih kambingnya dipakai gitu. Tetapi kan dikhawatirkan Qais bin Sa'ad ini tidak bisa membayar kambing itu kalau kebanyakan gitu ya pada ayahnya gitu. Jadi ya tahu diri mereka itu. Pada akhirnya jangan dipakai, kambingnya jangan disembelih dulu gitu. Kita akan cari makanan yang lain. Dan tidak diceritakan berapa lama hingga akhirnya mereka menemukan satu sajian ini dari Allah ya. Allah mentakdirkan mereka menemukan ikan besar yang terdampar. Di sini disebutnya ikan anbar, sejenis ikan yang besar gitu ya. Anbar itu paus atau bukan ya? Dan ini saya cari di Google, ini ikan anbar itu jenisnya seperti ini. Ini pada akhirnya terdampar di pantai, lalu oleh para sahabat itu ditarik ke darat gitu ya, terus gitu ke darat, dan mereka potong-potong lalu mereka jadikan makanan. Dan ini bertahan kuat sampai beberapa hari, sampai 1 bulan mereka tinggal di situ. Setelah 1 bulan, Abu Ubaidah bin Jarrah itu meyakini bahwa misinya sudah selesai, tidak akan ada yang berani melawan kaum muslimin gitu ya. Dengan provokasi dari kaum muslimin sampai menunggu nih sampai sebulan lamanya di Juhainah, ternyata tetap tidak ada yang berani. Maka Abu Ubaidah itu merasa yakin bahwa memang tidak ada yang berani terhadap kaum muslimin dari sisi selatan. Dengan begitu Abu Ubaidah merasa misinya sudah selesai, maka ia kembali kepada Rasulullah SAW di Madinah dan menceritakan hasil dari misinya tersebut, bahwa misinya sukses, sebulan menunggu tidak ada yang datang dan menyambut provokasi mereka. Artinya orang-orang di kabilah-kabilah terdekat dengan Quraisy ternyata meskipun menganggap bahwa kaum muslimin kalah di Mu'tah, mereka tetap tidak berani gitu ya. Karena ya kalau kalah, ini secara logika ya, orang-orang Quraisy juga, orang-orang kabilah-kabilah di sekitar Quraisy juga bakalan mikir, ini kalau beneran kalah kok bisa ngirim 300 orang gitu. Hanya untuk provokasi gitu. Jadi ya mereka kalaupun ada yang berani ya ciut lagi gitu. Oh, udah kalah tapi kok masih nyerang gitu ya. Sama kasusnya dengan ini kan pernah terjadi kasusnya dengan pertempuran Uhud ya, pertempuran Uhud kedua, yang pada waktu itu meskipun diberitakan kaum muslimin kalah dan memang kalah, tetapi di pertempuran Uhud keduanya ternyata tetap mereka maju, sehingga ya tidak ada yang berani. Kalau beneran kalah, kok
mereka berani maju lagi gitu. Nah sekarang juga sama, sehingga ya kalaupun yang tadinya mereka mendapatkan informasi kekalahan kaum muslimin di Mu'tah, mereka tetap tidak memiliki keberanian untuk menyerang kaum muslimin. Provokasi kaum muslimin ini terbilang sukses ya. Hanya saja ada sisa sebetulnya dari kisah ini. Ini bukan kisah yang menegangkan, bukan apa, tetapi keluarnya satu hukum fikih tentang bangkai ikan ya. Jadi pada saat itu kan dilaporkan tuh kejadian apa saja, rentetan yang terjadi secara detail oleh Abu Ubaidah bin Jarrah gitu ya, melaporkan kegiatan mereka selama di lapangan di perkampungan Juhaina, di dusun Juhaina. Maka diceritakan juga kisah tentang mereka yang hampir kelaparan, tidak tentang kambingnya Qais bin Sa'ad bin Ubadah yang tidak berani lagi ia sembelih gitu ya, sehingga Allah memberikan pertolongan dengan datangnya ikan terdampar, dan Abu Ubaidah menanyakan tentang hukum ikan ini, wahai Rasulullah, karena ini sudah jadi bangkai. Ternyata keluarlah hukum bahwa segala sesuatu yang dari laut itu suci, mensucikan, dan boleh dimakan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri, jadi Rasulullah SAW tidak terlalu banyak berfatwa ya, tetapi bertanya kepada Ubaidah, apakah kalian masih membawa ikannya gitu. Rasulullah SAW juga mau nyoba tuh ikan. Akhirnya memang masih ada sisa karena ikannya besar, jadi masih ada sisa, dan mereka punya teknik untuk mengawetkan ikan ini ya, dengan satu teknik tertentu ikannya masih awet dan masih bisa dimakan, dan Rasulullah SAW memakan ikan ini. Dan ini menjadi salah satu hukum bahwa bangkai ikan itu halal untuk dimakan. Di peristiwa ini ada satu hikmah yang perlu kita ambil, dan hikmah ini juga pernah kita ambil di peristiwa Uhud kedua ya, atau yang kita kenal juga dengan nama perang Hamra'ul Asad, di mana sebetulnya ini adalah perang provokasi, perang psikologis gitu ya, lebih kepada perang psikologis, karena untuk menakut-nakuti, untuk memperlihatkan bahwa kaum muslimin itu kalaupun menurut kalian kalah, tapi masih ada dan masih eksis, lebih dari itu masih kuat dan bisa. Kalau kalian mau lawan gitu, kami masih bisa melayani gitulah. Jadi ya, ini hikmah buat kita ya. Ini hikmah buat kita ya kepada kaum muslimin, bahwa izzah kaum muslimin itu luar biasa gitu. Izzah kaum muslimin itu benar-benar tinggi dan tidak mudah. Jadi memperlihatkan bahwa Islam ini kuat dan tidak mudah untuk diserang, tidak mudah untuk dilumpuhkan gitu, dan harus memperlihatkan kepada musuh bahwa Islam itu kuat. Dan ini jadi dalil, jadi argumentasi lah kepada orang-orang yang menganggap bahwa menunjukkan kekuatan itu tidak perlu gitu ya. Misalnya kemarin tuh ada kegiatan kita di Bandung ya, di Gasibu, Gunung Sate, itu kita melakukan unjuk rasa menolak genosida Israel ya, menolak genosida yang terjadi di Gaza, Palestina. Dan kita kan memang tidak berperang, kita hanya menunjukkan kekuatan, menunjukkan bersatunya kaum muslimin, menunjukkan suara bahwa kita bersama saudara-saudara kita di Palestina, baik yang muslim maupun non-muslim, mereka tetap saudara kita. Mereka menjadi korban genosid adalah saudara kita, dan ini menunjukkan suara, menunjukkan eksistensi kita sebagai kaum muslimin. Say war, kami ada loh, jangan sembarangan loh berurusan dengan kaum muslimin gitu ya. Dan ini juga mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa menyerang mereka yang melakukan genosid itu adalah kebaikan gitu ya, dan mengingatkan kembali untuk kembali memboikot dan sebagainya. Nah, saya pada waktu itu karena disarankan untuk menyebarkan sebanyak-banyaknya, saya melakukan live TikTok ya. Tapi ternyata di TikTok itu saya jadi pengen ketawa. Jadi banyak yang menyerang, bukan hanya dari kalangan non-muslim ya, yang muslim juga banyak yang menyerang. Mereka mengatakan ngapain gitu
menunjukkan kekuatan sana ke Perancis, sana ke kok jadi Perancis. Sana pergi aja berjihad ke Palestina gitu, sana pergi aja berperang di Gaza gitu. Nah mereka ya saya ketawa aja gitu ya, karena mereka orang-orang memang tidak paham tentang sejarah. Mereka orang-orang yang tidak paham dengan perjuangan gitu ya, bahwa dengan suara pun gitu, itu adalah perjuangan gitu. Kita mengadakan long march pun, karena pada waktu itu kita long march ya dari Pusdai, kita ada ceramah dulu subuhnya dengan Ustadz Abdullah Gimnastiar. Kemudian jalan ke Gasibu depan gedung sate, kita juga berorasi cukup lama di situ sampai 2 jaman. Dari situ kita juga jalan lagi ke BIP. Di BIP kita juga orasi lagi gitu sekitar 1,5 jam. Dari situ kita ke Gedung Merdeka, ditutup di orasi di Gedung Merdeka di Asia Afrika gitu ya. Dan itu alhamdulillah pesertanya banyak banget gitu. Ini saya foto dari flyover di depan BIP ya, BIP Gramedia. Ini sangat banyak dan ujungnya nggak kelihatan gitu, apalagi yang ikut dari pagi. Baru yang di Merdeka itu barulah, karena mau selesai ya, itu barulah mulai bubar gitu orang-orang, sehingga yang di Gedung Merdeka itu tidak sebanyak yang di Gasibu dan yang di BIP. Dan teman pecinta sejarah ketika melakukan live itu ya itulah gitu, tidak paham mereka dengan sejarah gitu ya. Makanya teman pecinta sejarah, Anda yang menyukai sejarah, insya Allah Anda paham ya dengan kenapa kita harus membela teman-teman kita di Palestina, kenapa kita harus menyerang tidak setuju dengan genosida dan menyerang mereka balik dengan boykot gitu. Dan ini benar-benar menghasilkan. Anda tentu sangat paham tentang makna dari unjuk rasa ini. Dan ini juga dilakukan ternyata pada masa lalu, contohnya adalah di ekspedisi militer ya, yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah ke Dusun Juhainah. Jadi jangan menolak lagi dan jangan nyinyir lagi ya jika ada yang melakukan unjuk rasa, menyuarakan pembelaan terhadap teman-teman kita di Palestina, khususnya di jalur Gaza. Dan teman-teman cinta sejarah, hari ini sekian saja video bahasan kita. 1 judul saja insya Allah cukup ya, kita pelan-pelan saja membahasnya. Tetapi mudah-mudahan kita bisa ingat dan bisa menyerap, juga mengambil hikmah sehingga bisa kita terapkan di kehidupan masa sekarang. Dan jangan ada yang mengatakan ini berbeda, ini masa dulu, ini masa sekarang ya, karena sesungguhnya sejarah adalah berulang. Ketika kita membahas tentang sejarah dan belajar tentang sejarah, mengambil hikmah dari sejarah, diterapkan ke masa kini, itu justru adalah pembelajaran yang paling utama. Terima kasih sudah menyimak teman pecinta sejarah. Tetap dukung teman-teman kita di Gaza dengan cara apapun semampu kita, khususnya dengan cara memboikot produk-produk mereka. Ini saya tayangkan produk-produk mereka yang harus kita boikot dan tidak boleh. Kita mengharamkan diri kita ya untuk tidak makan barang-barang itu masuk ke tenggorokan kita, masuk ke mulut kita, apalagi sampai masuk ke perut kita. Jangan sampai uang kita terbelanjakan untuk mereka. Tetap semangat ya teman-teman dalam mendukung perjuangan teman-teman kita dan dalam mengecam tindakan genosid di jalur Gaza oleh pemerintahan Israel. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like, komen, dan share agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari pembelajaran sejarah ini. Sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.